Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang perempuan di Samarinda mengalami luka serius akibat kakinya terlindas truk tronton. Banjir bercampur lumpur ini terjadi di SD Negeri 012 Jalan Karangmuya, Lok Bahu, Sungai Kunjang, Samarinda. Demonstrasi dilatari persoalan gas melon dilakukan sejumlah mahasiswa di Pertamina Samarinda. Kawasan Jalan Slamet Riyadi, Samarinda geger. Ini terjadi saat seorang wanita bersepeda motor patah kakinya akibat terlindas truk trailer bernomor polisi KT8539BI Sabtu sore. Sejumlah petugas dan relawan secepatnya memberikan pertolongan dengan mengevakuasi korban ke rumah sakit. Pengendara sepeda motor yang membonceng korban menyebut saat itu dirinya melaju dari arah Sungai Kunjang hendak pulang ke kos. Tiba di lokasi kejadian, sepeda motornya disenggol sebuah mobil yang melaju di sisi kiri jalan. Ini menyebabkan sepeda motor tersebut oleng dan jatuh di sisi kanan jalan. Di saat bersamaan muncul truk kontainer bermuatan besi itu hingga akhirnya melindas kakinya. Satu yang gonceng yang terlindas. Ini yang gonceng. Yang gonceng. Oh, yang terlindas yang digonceng yang terlindas. Iya. Karena dia Si jatuh ke kanan kan? ya ke kanan. Oh, jatuh ke kanan. Ya. Ibu-ibu tadi ya? Iya. Mau kemana tadi rencananya? Jadi habis pulang dari ini ya ke elektronik. Mau pulang ke kos. Mau pulang ke kos. Iya. Tapi malah di samping ada yang nyenggol udah. Posisi kanan apa kiri kesenggolnya? Di kiri. Di kiri kesenggol. Iya. Mobil apa itu? Makanya dia jatuh ke kanan. Mobil nggak tahu sudah ngeblur. Ngeblur ya? Karena lihat kondisi teman saya. Oh. Berarti tadi korban terlindas. Di bagian kaki ya? Oh. Polisi yang tiba secepatnya melakukan olah tempat kejadian. Dari relawan diketahui korban sempat mengalami hilang kesadaran. Dari identitas yang dimiliki, korban bernama Aulia Rizky Amalia, warga Samarinda seberang. Kondisi lapangan pada saat saya pertama datang, bagian kaki itu cukup lumayan hancur, remuk karena terlindas dengan ban truk. Sebelah mana kakinya tadi? Sebelah kanan. Kanan ya. Iya. Untuk kondisi korban saat itu gimana? Untuk kondisi korban saat itu cukup kritis sih. Kritis Udah ya? penurunan kesadaran, sempat mau hilang juga. Sempat mau hilang juga. Untuk jenis kelamin korban apa ini? Jadi kelamin korban perempuan. Perempuan Iya. ya. Setelah dievakuasi dibawa kemana nih? Setelah dievakuasi kami bawa rujuk ke AWS. KWS ya. Ya. Penyelidikan atas kecelakaan ini masih dilakukan polisi. Sementara korban dirawat intensif di rumah sakit. Iswanto melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Warga Jalan KS Tubun Samarinda Ulu geger menyusul ditemukannya penjual bakso dalam kondisi tidak bernyawa. Jasad pria bernama Supomo itu ditemukan di kasur dan didapati luka di siku tangan dan kaki serta darah yang keluar dari telinga. Dari anaknya, warga mendapat kabar jika Supomo terjatuh. Mereka pun mendatangi rumah tersebut dengan maksud untuk memberi pertolongan. Saat warga tiba, Supomo sudah tidak bernyawa. Lewat 31 Wita, jadi untuk korban penemuan dievakuasi ke rumah sakit.
Ada temen ya namanya Mas Heri itu datangi ke rumah, bahwa Pak Pomo kok tangannya lubang, saya nggak berani. Jadi saya bawa P3K ke sini sama anggota. Terus gitu, begitu saya masuk, saya cek sama Mas Heri dan anggota yang lain, itu udah nggak ada denyutnya. Patroli BIT 110 yang tiba di lokasi kejadian mendapati mendiang sudah tergeletak. Untuk memastikan sebab kematiannya, mereka meminta agar jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit. Patroli BIT 110 BIT 6, kami menerima informasi bahwasannya ada penemuan mayat di Jalan Kestembun Gang 7. Untuk jenis kelaminnya? Untuk jenis kelaminnya pria. Pria ya. Selanjutnya untuk korban dibawa kemana, Bang? Kemudian ini dibawa langsung ke rumah AWS, rumah sakit AWS untuk ditindaklanjuti. Oke. Saat ini polisi masih menyelidiki perkara tersebut guna memastikan luka pada jasad tersebut. Supomo dimakamkan usai divisum oleh tim dokter rumah sakit. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tiga tersangka yang digelandang polisi di Polda Kaltim ini merupakan jaringan pengedar narkoba. Mereka adalah Andi Rusli, Ruslan, dan Alwi, ditangkap dengan barang bukti 10 kg sabu-sabu. Awalnya polisi menangkap Andi Rusli dan Ruslan warga Kalimantan Utara dengan barang bukti puluhan gram sabu-sabu. Hasil pengembangan polisi akhirnya menemukan 10 kg sabu-sabu yang disembunyikan Alwi, warga Kutai, Kartanegara. Tersangka mengaku narkoba tersebut akan diserahkan kepada seseorang. Ya, tim bergerak ke lokasi dan menemukan ciri-ciri daripada tersangka ketiga dengan informasi yang telah diberikan oleh kedua tersangka tersebut. Selanjutnya, tim mengamankan tersangka ketiga. Ya, selanjutnya melakukan penggeledahan dan integrasi, dan alhamdulillah tim berhasil setelah menginterogasi dan melakukan penggeledahan menemukan barang bukti narkotika seberat 10 kilo kepada si tersangka A. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Artanto menyatakan upaya yang dilakukan oleh Ditres Narkoba mampu menyelamatkan 100.000 jiwa. Pertama, saya hormati Pak Dir Narkoba, Pak Media yang saya cintai. Pagi ini kita akan melaksanakan sabu ini dikonsumsi oleh 10 orang dengan penyitaan narkotika seberat 10.406,40 gram itu atau 10 kilo lebih ini berarti dapat menyelamatkan 100.000 jiwa. Nah, ini perlu kita pahami bersama. Akibat perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun hingga seumur hidup atau pidana mati. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.